Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sekian lama kita mengikuti pelajaran tahun 2024, ya, tetuhan, kebenaran dan pertumbuhan. Kira itu sejalan dengan visi, saya kira bukan visi ya. Jadi jendela yang Tuhan bukakan buat kita untuk melihat Anda dan saya adalah pewaris kerajaan Allah. Jadi ini bulan Juli ya, bentar kita akan masuk ke bulan Agustus dan kuartal kedua di bulan Agustus saya sudah mulai melangkah untuk share tentang hal-hal yang lebih esensial tentang pewaris kerajaan Allah tentunya. Namun di beberapa sesi yang saya bawakan lebih berhubungan dengan penyembahan dan ketuhanan itu, kemudian keluarganya. Ya, teman-teman saya banyak yang memberkati kita. Minggu lalu Pastor Roy yang sedang menyampaikan, ya pagi, sorenya ada Pastor Gideon, cukup memberkati kita. Saya tidak tahu hari ini kabar gimana Pastor Roy sudah keluar dari rumah sakit. Ya, kita berdoa Pastor Roy setelah pulang dari tempat ini ada gangguan sedikit dengan fisiknya. Saya tidak tahu kabar terakhir apa, sedang dirawat. Ya kita berdoa ya. Roy, kalau Anda ikuti siaran ini, Tuhan pasti menyertai Anda. Biarpun kami berbeda ruang, ya, waktunya sama, Jakarta, Pontianak sama, jadi tetapi Tuhan kita sama, Tuhan selalu menjawab kebutuhan Anda. Yang jelas Tuhan tidak pernah tinggalkan Anda. Jikalau Anda percaya dan mengikuti firman Tuhan, biarlah roh Tuhan menjamah dan menyembuhkan Anda dari apa yang Anda alami. Ya, Tuhan memberkati. Baik, saya kira itu saja, tidak berpanjang-panjang. Ya, kalau saya sudah banyak bicara dan doa, waktu 10 menit sudah diambil. Jadi saya terlalu banyak makan waktu Bapak Ibu, biasanya khotbah itu sudah jadi budaya katanya. Tapi saya mau kita juga belajar sesuatu yang lebih esensial untuk memperlengkapi pertumbuhan kita. Kalau saya kembali lagi Tuhan kebenaran, saya kira kita bisa mendapatkan belajar kebenaran di mana saja. Tetapi yang sangat amat penting sebetulnya adalah poin yang ketiga adalah pertumbuhan. Jikalau kita salah di dalam meletakkan dasar pertumbuhan kita akan menjadi persoalan di dalam kehidupan kita. Karena saya konsen di sini, ya teman-teman saya dorong mereka untuk berbicara ini. Dan memang terkadang apa yang kita sampaikan itu dilandasi oleh firman Tuhan, dilandasi dengan kalau istilah bahasa teologi itu eksegesis, dikeluarkan dari sumber yang asli firman Tuhan. Tetapi yang namanya firman Tuhan Bapak Ibu sudah sering baca, ya kadang-kadang didengar itu lagi. Ya saya harus mengakui, saya dulu juga begitu. Kadang-kadang rasa bosan juga ya, itu lagi gitu loh ya. Kita pengen sesuatu yang baru. Nah, kalau kita harapkan sesuatu yang baru, para pengkhotbah seperti kayak kami ini memang punya latar belakang, pasti dibekali ilmu komunikasi dan ilmu propaganda istilahnya, mampu untuk memasukkan materi-materi yang menarik, yang relevan. Ya, yang relevan, cerita sana, cerita sini, yang bisa menarik perhatian. Ya, ada satu ilmu namanya ilmu propaganda itu. Kita kalau lihat sesuatu yang hitam, yang putih, ketika ada satu titik hitam dan biasanya yang kita lihat adalah titik hitam itu. Ya, propaganda itu zaman dulu kan iklan-iklan itu ya. Tanpa kita sadari iklan-iklan itu ada sponsornya dari si jahat. Sedikit-sedikit aja dan itu merusak cara berpikir manusia. Nah, dulu waktu kita pernah seminar di sini oleh Pak Andi, Dr. Andi kalau tidak salah ya. Saya ingat itu yang namanya pengaruh multimedia. Itu sangat bahaya sekali yang namanya propaganda yang terus-menerus lama-lama kita menjadikan itu sebagai kebenaran gitu loh. Ya, itu hati-hati. Zaman dulu kan kalau TV itu ada siaran niaga gitu ya. Ada pesan-pesan tertentu kita terselubung sekali. Nah, itulah sebabnya saya menghindari itu. Setelah saya mengerti, saya menghindari itu, tidak memasukkan materi yang menarik Anda. Ya, lama-lama yang jadi daya tarik justru malah cerita saya, firman Tuhannya malah kurang diperhatikan. Padahal kalau kita masukkan
ya sebetulnya nggak ada hubungan ya. Firman Tuhan adalah firman Tuhan. Jadi jangan kita exegesis ya, masukkan pikiran kita, tapi biarlah pikiran Tuhan itu yang mengubah pikiran kita. Nah, hari ini saya masih tetap membawa sesi tentang keluarga. Namun saya ambil dari satu kejadian. Setelah saya baca, Tuhan beberapa minggu lalu setelah selesai saya khotbah, saya baca-baca ini, Tuhan ajak saya untuk melihat sebuah peristiwa tentang kerajaan Allah. Di mana peristiwa ini ada dicatat di dalam 2 Tawarik. Ya, kita sama-sama perhatikan Bapak Ibu. Saya akan membacakan beberapa ayat ini. Setelah itu saya ambil dari beberapa ayat ini, saya keluarkan untuk saya bangun hal-hal apa yang harus kita perhatikan melalui peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel itu. 2 Tawarik pasal 15 ayat pertama, Bapak Ibu perhatikan di layar monitor sudah dikeluarkan. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia, bila mana kamu mencari dia. Ia berkenan ditemui olehmu, tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam, dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah Israel, atau Allah orang Israel. Mereka mencarinya, dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pelajaran yang didapatkan dalam keadaan apapun di kehidupan yang menjadi masalah sebetulnya bukan masalah, melainkan akar penyebab dari masalah itu yang harus dicabut, kata Alkitab. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, janganlah lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan bait Allah atau balai bait suci Tuhan. Kalau kita baca terusnya lagi, dan pada masa itu kerajaan yang dipimpin oleh Asa, ya. Tadi lagunya putus asa, tapi ini Asa. Itu mengalami suatu kondisi yang damai dan aman. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, setelah pembacaan ini apa sih sebetulnya yang akan kita bahas? Setelah saya potret peristiwa ini dari beberapa ayat ini, saya temukan ada hal-hal yang sangat penting, dan kendati pun ini saya tidak bisa katakan bahwa konteksnya sama dengan kejadian, tapi bisa dipakai sebagai satu edukasi. Setiap hidup itu hidup di dalam kehidupan yang sulit kita berkata yang namanya tidak ada tantangan. Sulit berkata tidak ada, selalu ada. Bapak Ibu, sebetulnya bukan tantangan atau persoalan yang Anda dan saya hadapi itu yang menjadi isu utama. Yang menjadi isu utama, dari mana datangnya masalah itu? Terkadang kita menghabiskan energi, tenaga, waktu hanya terus melihat masalah itu. Kendati pun mungkin bisa kita selesaikan, tapi sifatnya itu temporary, sementara. Karena akarnya belum. Itulah dalam pembacaan ini ada satu kalimat. Kalau kita mau menyelesaikan masalah harus dicabut sampai apa?
akarnya. Ya, harus dicabut sampai ke akarnya. Nah, tetapi sebelum saya bawa Bapak untuk masuk kepada inti, ya, ada dua kabar sebetulnya. Kabar buruk dan kabar baik. Saya menggunakan terminologi buruknya lebih duluan, baru nanti ada kabar baiknya. Ya, Bapak Ibu perhatikan saja. Kabar buruknya apa? Tentang Israel ini sebagai potret menggambarkan kehidupan kita. Ya, kira itu penting. Nah, mulai. Ayat ini kabar buruknya. Ya. Apa itu? Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Karena apa? Terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota karena Allah mengacaukan mereka. Mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Bapak Ibu, ini Tuhan campur tangan di dalamnya. Satu, ya, dalam Alkitab. Apakah kita punya pandangan kok Tuhan itu seakan-akan iseng gitu ya, masuk ke dalam gitu. Sebetulnya bukan, cara berpikir kita tidak seperti itu. Tetapi memang dari awalnya Allah sudah punya rancangan. Jadi Allah bukan lagi tiba-tiba dalam perjalanan lalu datang untuk kacaukan. Tetapi segala sesuatu sudah dirancangan dari awal sampai akhir. Nah, maka itulah disebut rancangan Tuhan. Yang rancangan Tuhan. Bapak Ibu tahu rancangan Tuhan itu apa? Rancangan Tuhan setiap umatnya. Saya tidak menggunakan kata umat Israel. Umatnya atau manusia dari semula, ya, dari semula rancangan Tuhan atas umat manusia hidup menuju ke depan, bukan ke belakang. Dengan apa? Penuh dengan apa? Pengharapan. Kendatipun peristiwa ini dialami oleh bangsa Israel, lalu Yeremia menyampaikan itu untuk bangsa Israel saat pembuangan. No problem. Karena Tuhan yang sama. Sebuah peringatan dan sebuah berita baik datang kepada bangsa Israel. Sesungguhnya itu juga menjadi kabar baik bagi Anda dan saya sebagai umat manusia. Pertama. Yang kedua, yang mempunyai ketuhanan. Dan yang ketiga, Tuhan yang benar. Ukuran benarnya apa? Berkesesuaian dengan Injil, Alkitab Bapak Ibu yang saya pegang. Isinya yang benar. Jadi sama dengan bangsa Israel yang mendapatkan pesan itu. Jadi rancangan Tuhan buat bangsa Israel, buat umatnya adalah rancangan penuh pengharapan. Bukan kecelakaan. Dan kabar itu juga datang kepada Anda dan saya. Namun, nah ini dia. Apa jadinya? Kenyataannya bangsa Israel itu yang menjadi pilihan Allah. Atau seringkali Alkitab katakan biji mata Allah. Tapi Anda coba simak satu persatu. Pulang dan pergi saja nggak selamat. Mana Tuhannya? Kekacauan, keributan. Ini pada masa itu. Dan ini fakta sejarah Bapak Ibu. Fakta sejarah. Mungkin bisa terjadi bapak dan anak ribut. Ya kita lihat saja di zamannya Salomo. Bapak dan anaknya ribut. Wah, saya punya ini lepas. Ya, bisa terjadi seperti itu. Mungkin saja suami istri ribut. Mungkin saja orang tua dengan keluarganya dan sebagainya bisa jadi. Bukankah itu juga dialami oleh manusia hari ini? Kita tidak usah terlalu jauh mengambil contoh orang di luar Tuhan.
kita mau pakai yang di dalam Tuhan saja. Beberapa waktu yang lalu saya lagi cari informasi, kayaknya ini orang saya kenal. Pernah di gereja pusat kita. Beberapa waktu yang lalu kita dikagetkan. Jadi suaminya sudah meninggal, mungkin sudah berapa lama, menyusul istrinya meninggal, suami istri meninggal. Dalam satu rumah, bukan dibunuh orang. Lalu bertanya, siapa pembunuhnya? Enggak ada yang bunuh. Suaminya sudah cukup relatif tua. Meninggal karena sakit tua. Ya, mungkin jantung atau apa yang meninggal mendadakan begitu loh. Bisa jadi. Sementara istrinya itu bertumpu kepada suami selama ini karena istrinya itu lumpuh, nggak bisa jalan. Nah, orang yang jadi tumpuan itu mati, dia tidak bisa buat apa-apa. Lalu dia itu juga mati karena tidak dapat asupan obat yang dia harus minum dan makanan. Dia dua-duanya mati. Pertanyaannya, apakah nggak punya anak? Punya. Punya cucu kah? Punya. Singkat cerita, ini terbongkar karena sudah ada aroma yang tidak sedap. Bapak Ibu, saya kira sudah ikuti di media ya. Di media itu ada. Saya tidak perlu terlalu panjang. Setelah diselidiki dan diketahui bahwa kenapa kok keluarga ini nggak ada yang ngurus, sudah tua seperti itu. Tetangganya berucap satu kalimat, ditanya sama wartawan. Selama ini siapa yang kasih makan? Orang tua sama gereja. Orang tua, tetangga sama gereja. Gereja itu yang ngurusi orang ini sekian lama, minta kepada tetangganya, ya mungkin titipkan uang. Di bansosnya kayak kita tuh ada bansos ini loh, ya. Walaupun kita tidak pernah terlalu umum, cuma hanya taruh kotak di sana, Bapak Ibu mesti ngerti. Gereja kita menyalurkan sekian banyak uang Bapak Ibu yang dikumpulkan tiap minggu untuk mereka. Jadi kita tidak tiup-tiup terus, enggak. Tapi itu menjadi suatu kewajiban pelayanan. Nah itu dilakukan. Tapi tetangganya, wartawan tanya begini, bagaimana terhadap anak-anaknya? Anak-anaknya bukan golongan yang nggak mampu, cukup mampu Bapak Ibu. Tapi begitu ditanya kenapa keluarganya tidak datang, lalu tetangga bilang, pernah ditelepon nggak? Pernah. Tapi nggak usah cerita keluarganya, nggak enak lah. Kristen sih. Urus dada dia bilang. Bapak Ibu, inilah kondisi yang terjadi, fakta realita. Kok bisa? Inilah zaman Edan. Perpindahan dari Eden ke Edan. Hubungan orang tua. Di mana letak kesalahannya, kan begitu loh ya. Pertanyaan kan begitu, kalau begitu ya. Nah, letak ke persoalannya kita nggak bisa cari siapa salah, siapa yang benar. Kembalilah kepada Alkitab. Kita belajar peristiwa-peristiwa kehidupan bisa terjadi di mana. Nah, ini bisa menolong kita. Mengapa bangsa Israel bisa seperti itu? Kendati pun kisahnya tidak terlalu mirip dengan kejadian kita hari-hari ini. Minimal kita bisa belajar bahwa hidup itu pasti ada persoalan. Bukan persoalan yang kita harus menjadi orang yang cengeng, diratapi terus. Tapi akar persoalannya. Nah Bapak Ibu, saya bawa Bapak Ibu kembali ke Alkitab. Saya tidak mengatakan mudah-mudahan. Tetapi saya yakinkan dan pastikan firman Tuhan bisa menjawab setiap persoalan Anda dan saya. Jikalau hari ini Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Atau di luar sana yang mungkin sedang mengikuti ibadah ini. Atau yang cuma sekali-kali ngintip-ngintip gitu. Nggak apa-apalah. Ya. Orang siapa itu? Saya tiba-tiba kok jadi lupa namanya. Gerakan Pentakosta itu awal. Di Wales itu ada seorang hamba Tuhan. William Samuel kalau tidak salah. Kalau salah ya diampuni saya. Dia nggak boleh masuk ikut ibadah. Karena dia kulit hitam. Cuma ngintip-ngintip aja di jendela. Tapi ngintipnya tuh bukan karena ngintip, tapi punya niat. Dia nangkap firman Tuhan, dia berubah hidupnya, dan dia bawa ke gerakan namanya Pentakosta awal.
tahun 1904 itu ada J.D. Wallace itu. Akhirnya sampailah ke Associated Street yang ada di Amerika. Saya pernah ke situ. Saya pernah ke sana dan ke Pensacolanya sama apa itu? Pasadena, ya. Bapak Ibu, kalau saja Anda sedang ngintip-ngintip, nggak apa-apa. Ya, saya berdoa biar firman Tuhan mencerahkan hatimu sehingga Anda cerdas di dalam mengambil keputusan, maka seluruh hidup kita berubah. Dan perubahan bukan ke dalam saja, tapi bisa jadi berkat bagi banyak orang di luar. Nah, kita mulai. Apa yang menyebabkan bangsa Israel terjadi seperti itu, Bapak Ibu? Kita lihat ayat berikutnya. Nah, ayat ini jadi persoalannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Bapak Ibu, kita kembali dulu sedikit sejarahnya. Kerajaan yang kita sedang baca ini Yehuda, bukan Israel, tapi umat Israel sebetulnya. Kok ada Yehuda? Bangsa Israel setelah runtuhnya rejim Salomo, maka terjadilah pepecahan. Keturunan Salomo ini adalah Rehabeam, Abia, kemudian inilah yang ketiga ini adalah Asa. Ayah Asa adalah Abia. Ayah Abia adalah Rehabeam. Itu adalah turunan Salomo. Tetapi di masa Rehabeam itu di dalam pemerintahannya kehilangan kebijakan. Kenapa? Karena tidak lagi bergantung kepada Allah yang benar. Saya nggak mau kaitkan ke Salomo. Sebenarnya kerusakan bangsa Israel itu ada pada Salomo yang punya ceceng istrinya. Apapun alasannya. Kalau istrinya ceceng, agamanya nggak tahu berapa banyak. Lain kesempatan saya akan sedikit untuk cerita tentang Salomo dan yang namanya Knight Temple. Sampai hari ini yang kita kenal namanya Freemason. Entar, itu terlalu panjang kalau perlu saya minal. Kenapa Bapak Ibu? Karena inilah satu kekeliruan di dalam membangun kehidupan. Oleh karena kemegahan kasih karunia Allah, tetapi dinikmatinya, diterimanya bukan karena pengucapan syukur, tetapi menumbuhkan kesombongan. Bukankah kita berkata, sesungguhnya di zaman Salomo pun itu udah hancur. Tetapi Salomo menikmati kemegahan itu disebabkan karena perjanjian Tuhan kepada Daud. Karena kasih karunia. Seringkali saya menggunakan kalimat begini. Maaf kalau ini salah atau menyinggung. Karena ini agak mirip dengan satu ketua partai. Kalau bukan aku, kamu tidak ada apa. Kan begitu, pernah kan? Dan itu menjadi heboh buat kita yang punya pandangan yang terlalu sumbu pendek. Kita langsung bilang apa? Nah itu dia. Nah saya kadang-kadang berpikir. Karena Tuhan punya perjanjian dengan keluarga. Setiap orang yang punya otoritas, Tuhan punya perjanjian. Dan otoritas itu tidak muncul secara serta-merta. Karena kebetulan Bapak Ibu. Kalau kita ini adalah anak Tuhan, kita percaya bahwa itu Tuhan berdaulat di situ. Saya punya ayah. Nggak mungkin Tuhan tak berdaulat atas ayah saya. Kendati pun mungkin waktu lahirkan saya, ayah saya belum percaya Yesus. Tapi bersyukur setelah dia, malah dia duluan percaya Yesus sebelum meninggal dia. Belum meninggal beberapa lama dia terima Yesus. Setelah itu dia baru meninggal. Tetapi apakah Tuhan tak punya rencana atas ayah saya? Banyak sekali Bapak Ibu. Saya sering katakan kalau Anda mau cari harta karun bukan di gunung sana gunung sini ada emasnya. Kuburan tuh banyak. Karena ada begitu banyak potensi yang Allah titipkan buat dia belum keluar.
Apalagi kalau anak cucu tidak mengerti tentang namanya pewarisan, maka selesailah itu barang. Mungkin papa saya, ayah saya tidak bisa keluarkan itu oleh karena faktor keadaan. Jadi perhatikan Bapak Ibu, hidup ini tidak bisa lepas namanya apa? Benda, waktu, dan tempat. Kita ini golongan benda juga. Waktu kita tidak berkesesuaian dengan kita sehingga kita jadi kita nggak bisa berkembang. Mungkin karena pembapaan kita tidak mementor kita sehingga kita ada seperti itu. Atau lingkungan tempat yang tidak memungkinkan kita bertumbuh sehingga kita terima warisan sampai kita masuk ke kubur. Kata Alkitab. Apakah itu ada pelanggaran? Nggak usah saya bahas dulu, tapi baca Alkitab saja yang 1 talenta. Ada 5, 2, dan 1. Melakukan pelanggaran hukum firman itu dosa. Tapi tidak menjalankan perintah firman itu juga sama dosa. Hukumnya sama, maut. Kenapa? Karena kehilangan kemuliaan Tuhan. Jikalau kita kehilangan kemuliaan Tuhan, maka musuh kita setan itu, kita menghadapi setan itu kita nggak punya perisai, nggak punya benteng Bapak Ibu. Ya, Taman Eden itu manusia bisa hidup begitu luar biasa karena hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Ada bentengnya, serangan ada tapi ada bentengnya. Tapi setelah jatuh dalam dosa, keluar dari Taman Eden, maka Alkitab katakan dalam kitab Roma, berhubungan dengan kitab Kejadian pasal 3 sama-sama 23, kitab Roma pasal 3, 23, di sana kata diusir dari Taman Eden, di sini kata-kata karena dosa, maka hilanglah kemuliaan Allah, hilanglah benteng itu. Dan iblis mudah masuk sesukanya dia. Nah, kejadiannya ini, Salomo bisa ada seperti itu karena kasih karunia Allah, perjanjian lewat pembapaan namanya Daud. Tetapi oleh karena kemampuan dia, lama-lama egonya lebih tinggi. Ego adalah gerbang buat iblis masuk. Kalau Bapak Ibu mempelajari sejarah di dalam Alkitab, setan gak pernah berhenti untuk berkarya. Ambil contoh yang paling sederhana di zaman perjanjian baru saja. Jangankan Bapak, Ibu, dan saya hanya seorang manusia yang membutuhkan Tuhan. Tuhan sendiri aja dicobai kok. Dan apa kata setan setelah dia cobai itu Tuhan? 3 pencobaan dan itu seringkali turun atas kita. Pertama itu bicara harta, kedua bicara tahta, yang ketiga bicara apa? Agama, penyembahan. Tapi dalam sosial pasti ada satu lagi, nafsu katanya. Iya kan? Dan setan tidak pernah berhenti itu. Setelah dia mencobai Tuhan Yesus gagal, lalu kalimat terakhir dia berapa? Tunggu waktu yang baik. Waktu yang baik bagi setan adalah tidak baik bagi manusia. Di saat Anda sedang tidak baik dalam pikiranmu, disitulah pintunya setan. Tidak baik itu apa? Kalau kita sudah mulai dibangun atas dasar angku, egosentris itu, nah itulah gerbang yang masuk. Nah inilah Israel pada masa itu. Akibatnya kerajaannya runtuh, ya. Di sini sering dikatakan Yehuda dan Benyamin, mereka membangun kerajaan selatan. Ya, Yerusalem karena keturunan Salomo, turunan Daud. Tetapi 10 sukunya membangun yang ada di utara. Namanya Israel, kalau ini Yehuda. Tujuan setan cuma maunya pecah belah aja. Dia pikir berhasil nih dipecah belah nih. Sebetulnya ini indah sekali kalau dilihat. Memang betul dipecah belah. Yang 10 ini melanggar firman juga karena memang tidak boleh pecah. Dan juga kita tahu yang 10 ini hilanglah dari permukaan bumi ini. Sampai hari kita tidak tahu bagaimana. Kami sekolah teologi juga selidiki sana sendiri belum ketemu kemana pergi nih barang ini. Ya, kalau Yehuda sampai hari ini masih ada di Israel. Kalau mau tahu ya nanti ikut saya aja bulan Oktober kita ke sana, masih ada itu.
Ya, sekalian sponsor juga promosi. Nah Bapak Ibu, dipikir ini dihancurkan, tapi nyatanya nggak bisa. Di tengah-tengah itu Bapak Ibu muncul orang yang takut akan Tuhan seperti ini. Zaman Rehoboam itu adalah yang rusak. Karena diwarisi penyembahan berhala. Zaman Abia lebih parah lagi. Oleh karena hidup mereka tanpa Tuhan, maka yang menerima warisan itu adalah Asa. Untung dia nggak putus asa. Saya cari terus, apakah kata Asa itu ada hubungan dengan kata putus asa? Nggak ada sebetulnya. Tapi di masa dia mengalami penderitaan bukan karena kesalahan dia, diwariskan. Bapak Ibu, kita ini adalah pewaris kerajaan Allah. Senang nama ini. Tapi jangan-jangan kita cuma dapat nama, jangan-jangan toh. Maka ini perlu dicerahkan. Kenapa saya menggunakan istilah pembapaan mewariskan energi kehidupan baik dan buruk bagaimana bapak kamu? Bangsa Israel pada saat itu di zaman pemerintahan Rehoboam dan Abia itu rusak. Maka kerajaan yang diwariskan itu rusak. Seluruh umatnya hidupnya mungkin kalau soal makan, soal kejayaan iya, tapi tak pernah aman dan tentram Bapak Ibu. Di saatlah kerajaan yang dipimpin oleh Asa ini, mulai dia menangkap sinyal ada seorang Bapa, yaitu Allah datang melalui Nabi, siapa namanya? Nabi Azaria bin Oded. Pas saya punya tour reader namanya Oded nanti. Menyampaikan pesan Tuhan. Dan Asa ini adalah orang yang rendah hati bukan karena kesempatan. Dia mau dipulihkan. Jiwanya mulai disentuh sama kebenaran yang disampaikan oleh Nabi tersebut. Maka dia berbalik dan apa kata Alkitab saat itu? Dan dia menghancurkan semua sesembahan leluhurnya. Dan kita tahu ini hanya singkat saja. Kabar baiknya begini. Tadi kabar buruknya hancur lebur. Jikalau Bapak Ibu di rumah atau yang hadir di sini. Memang sampai hari ini. Kok saya udah kerja keras. Saya rajin ke gereja. Duduk paling depan. Bayar perpuluhan paling besar. Tapi kok hidup saya nggak tenang. Kalau ada. Dimanapun lah Bapak Ibu berada. Saya sudah buat ini, saya sudah buat itu. Kenapa masih begini-gini aja? Jangan-jangan gereja sudah nggak ada urapan. Jangan-jangan pendeta saya sudah nggak ada urapan. Lalu kita perlu buat namanya somasi. Teriak-teriak di multimedia. Saya kadang-kadang miris dengan orang-orang seperti itu. Hanya berdoa Tuhan ampunilah dia. Jangan terlalu cepat jatuhkan hukuman. Kasihan dia masih muda itu orang. Karena hari-hari ini kita lihat kan. Orang yang kita kagumin bagaimana perjuangan namanya kehidupan ini. Tiba-tiba kita lihat kok seperti itu. Ya kendati pun lah kalau itu orang memang salah. Kendati pun lah mungkin itu pendeta salah. Kendati pun mungkin itu gereja salah. Kan Alkitab ajakan kita datangin aja. Ngomong empat mata. Betul enggak? Ya kita doakan. Tapi apa gunanya kita teriak-teriak terjadi mengotorin dari kita untuk kita sendiri. Dan ini kadang-kadang kekacauan mental kita. Nggak kuat muncul di buku muka. Buku muka tahu ya? Kedebuk gitu loh. Ya. Lama-lama kagak gebuk gitu. Ayo ceritanya. Saya bilang kadang-kadang saya dibully macam-macam. Ya saya kirimkan saja renungan saya. Mungkin renungan saya kadang-kadang sedikit juga mengores gitu ya. Tapi itu tidak ada unsur sengaja, saya mengajar. Tapi ada orang yang sengaja ayat ini gua beginilah macam-macam. Saya bilang, ya Anda cari masalah sebetulnya. Paham Bapak Ibu? Ya. Jadi ya, kenapa bangsa Israel bisa seperti itu? Karena leluhurnya jauhkan hukum kebenaran, maka mewarisi bala di dalam kehidupan. Oded datang membawa kabar baik. Lalu dari kabar baik inilah seorang Asa yang meresponi langsung dia. Meresponi apa pertama? Kita lihat
Jadi saya mau selesaikan. Yang pertama Bapak Ibu, tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan. Tuh bayangin, ini luar biasa. Bapak Ibu kalau hari ini mengalami terlalu sulit dalam hidup. Saya pernah disinggung sama orang, Babe ini terlalu banyak musuh, dia bilang. Ya saya merasa nggak punya musuh sih sebetulnya. Setiap ada orang yang saya tahu, ada saya salah ngomong, mungkin kan saya bilang yang paling banyak bikin salah kan saya kan. Berapa juta kalimat saya keluar bicara tiap tahun. Tapi saya selalu minta maaf, nggak ada niat saya menyakiti Anda. Firman Tuhan saya sampaikan. Ya saya akan berdamailah, saya berdoalah, ya kan. Ya seperti itu saya katakan. Tapi yang nggak masalah kalau orang mau menyimpulkan itu seperti saya bilang, kalau kamu menolak kehadiran saya sebagai gembalamu atau sebagai orang tua yang perlu kamu hormati, ya saya orang tua kan global ya, atau sebagai mentor yang kamu terima, karena pasti ada rancangan Tuhan pada diri dia, Anda terima, Anda akan mengalami yang namanya energi kehidupan itu. Ya, walaupun mungkin saya pernah nyakiti kamu seperti Eli, pernah nyakiti juga. Siapa? Nyakiti itu Hana itu. Hana kamu kayak orang gila mabuk itu. Waduh, Hana nggak mau pusingin. Ya, tetap saja dia bilang Bapak. Dia perlu energi pewarisan itu. Toh akhirnya Hana dipakai Tuhan untuk melahirkan namanya Samuel adalah nabi yang berpengaruh di dalam masa itu. Kalau memang Bapak Ibu menolak ya tertolak juga kasih karunia. Kan namanya kasih karunia. Ya kan, saya menjadi bapak atau mentornya Happy. Kalau mungkin kata-kata saya yang namanya manusia, kalau saya nggak tahu salah, dia kesel, lalu dia menolak semua ide-ide saya, pikiran saya, ya tertolaklah dia. Itu nggak masuk ke dia. Saya mah nggak rugi, ya kan? Paham nggak? Ini energi, itu energi kehidupan Bapak Ibu. Nah, ketika dia ngalami yang namanya distorsi kehidupan. Dan pertama, dia berapa? Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Mereka mencarinya dan berkenan ditemui oleh mereka. Allah berkenan ya. Pelajaran yang didapatkan dalam keadaan apapun kehidupan yang menjadi masalah. Sebetulnya bukan masalah. Melainkan akar penyebab masalah itu dicabut ya. Kepahitannya dicabut. Dia mulai berdamai sama nenek moyangnya. Dia mulai berdamai satu sama lain. Dan kita tahu kerajaan Asa menjadi kerajaan restorasi, the kingdom restoration. Terjadilah sebuah transformasi, maka keturunannya adalah Yosafat, adalah seorang raja yang mempunyai pengaruh. Kita kenal namanya Lembah Yosafat dan Pujian Yosafat. Pembapaan berpengaruh kepada kehidupan. Bilang, pembapaan berpengaruh pada kehidupan. Ayah kita, botak, gendut, picek, kampungan, tapi dia ayah kita. Dia menyalurkan energi. Perampok, pendosa, pemabok, gak layak kita menghukum dia. Allah yang punya urusan sama dia. Kita ada karena dia. Hormati dia. Hargai dia. Berdoa buat dia. Kita nyerap. Saya belajar ini Bapak Ibu. Itu ayah. Gembala kita sama. Saya sekarang suka guyonan. Tapi kadang-kadang ada yang juga nggak enak. Nggak terlalu indah dengarkan. Babe ngomong gitu kayak sombong banget. Saya bilang, ya ini perlulah saya bilang, ya anak saya bilang, Papa sebelum dipanggil Tuhan bikin lagi buku riwayat hidup Papa lah. Bagaimana Papa dulu sekolah, bagaimana Papa perjuangan, bikin lengkap. Saya bilang, ya sekali-kali perlu kali ya, perlu kali. Saya bilang saya bersyukur mewarisi nilai-nilai yang benar buat kalian. Tapi kalau kalian tidak bisa hidupi kan bukan salah saya sudah hidupi dok. Ya benar. Papa kamu punya akong cuma satu, nggak dua.
punya ama cuma satu. Karena papa saya punya filosofi. Ya, jadi saya sangat oke banget saya bilang gitu. Saya bangga dengan ayah saya. Walaupun dia tidak mewarisi harta, tapi dia mewarisi nilai. Saya selalu katakan ayah saya adalah pria yang terbaik di dalam hidup saya. Ada nggak sih yang melukai saya? Ya ada lah, nama zaman dulu kalau pendidikan. Tapi nggak pernah saya ucapkan. Nggak pernah. Ya waktu habis seminar pemulihan hati Bapak pernah lah. Ya, jadi agak sedikit, wah papa saya jahat banget ya. Saya ampuni, nggak bisa ngampuni lupanya. Selesai dia mengerti dari Tuhan bahwa papa saya nggak pernah jahat. Kalau dia lakukan itu karena dia mengasihi saya. Cuma dia nggak ngerti cara dia mengasihi saya. Begitulah caranya. Jadi saya selama ini justru salah sama dia. Saya minta ampun sama dia. Tapi apa boleh buat, dia sudah meninggal. Gimana saya mau ke kuburannya? Saya coba lakukan itu sama mama saya. Maka saya bilang mama saya waktu dia meninggal. Saya waktu lagi pelayanan ke Singkawang, dia belum meninggal, dia telepon saya dulu. Dia tanya saya, nama saya kan Akyang. Akyang, kamu ada di mana? Saya lagi mau ke Singkawang, saya bilang. Dia nggak ngomong apa-apa loh. Iyalah, baiklah, holaitah. Saya langsung kasih tahu sama Nyak, kita balik Pontianak yuk. Langsung saya terbang ke Jakarta, saya tahu ada sesuatu. Ini hubungan kebatinan. Sampai sana saya lihat mama saya dalam kondisi yang memang cukup parah. Saya bawa ke rumah sakit. Berapa jam kemudian dia meninggalkan kami secara fisik di tangan saya. Bukan dibunuh sama saya. Dalam pelukan saya maksud saya. Saya sengaja pakai begitu. Wih, di tangan babe. Maksud saya dalam pelukan. Papa saya juga begitu. Dan saya mau energi ini diturunkan ke anak-anak saya. Cucu-cucu saya bilang. Pembapaan itu penting Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu masih sempat membuat orang tuanya keluarkan air mata, sebelum dia tutup mata, buat dia tertawa, keluar air mata juga. Benar. Waktu kami ada di Jakarta, di satu seminar, kami bikin namanya pertemuan anak sekolah minggu, kami didik anak sekolah minggu, kumpulan orang tuanya, anak-anak sekolah minggu buat sesuatu, itu bapak-bapak yang belum kenal Tuhan banyak bertobat. Telat aku jadi orang percaya, telat aku menjadi orang Kristen, dia bilang. Dia perubahan anak-anaknya. Bagaimana keluarga kita bertobat kalau dia sikap perilaku kita yang kadang-kadang seperti koboi di jalanan gitu. Gereja mengajarkan A tapi hidupnya B. Kristen lagi. Yang dikatakan itu kemarin kejadian. Ulu dada kalau telepon ke anaknya. Ya apa sih saya nggak tahu. Ulu dada lah masalahnya gitu aja udah. Betul nggak? Artinya memang ada kerusakan. Kenapa? Karena kaya. Karena punya duit. Biasa kalau kita orang punya duit, ini zaman dulu nih, saya punya bos didik saya nih. Ton, kalau kan kita punya duit, kamu harus sombong sedikit. Kenapa? Nanti orang yang miskin datang minta duit. Kalau sombong sedikit kan dia nggak berani datang. Dia bilang, aduh, diajarin yang begituan. Karena kita punya duit kan agak sombong kan, ngomong kasar. Jadi yang nggak punya duit nggak berani datang sama kita. Yang datang sama kita yang punya duit juga gitu loh. Yang kedua ketemu duit udah foya-foyan, rusak, hancur semua. Salah Bapak Ibu. Apalah arti sombong? Tiba-tiba tengah malam menjerit langsung masuk ICU. Kalau masih bisa ICU Yesus, kalau nggak ICU Yesus gimana? Selesai tuh jalan tuh. Ke Balikpapan. Bukan ibu kota baru, sementara langsung bawa ke Sukabumi sana. Dari Kalimantan Timur ke Jawa Barat. Udahlah, nggak usah saya terjemahkan apa maksud saya. Nggak ada, nggak bisa kita sombongkan Bapak Ibu. Oke? Nah, yang pertama ini apa maksudnya? Datang kepada Tuhan. Bapak Ibu kalau kita punya masalah apapun yang hadapi, jangan cari masalah baru, nyalakan orang lain. Kita lebih gampang nyalain orang lain. Nyalakan istri, nyalakan suami, nyalakan anak, nyalakan ayah, nyalakan guru, nyalakan tetangga. Hormati mereka. Hargai mereka. Kalau perlu datang peluk, minta maaf. Basuh kakinya. Cari Tuhan kemana? Oh saya udah cari Tuhan ke gereja. Nggak ada gunanya Bapak Ibu. Tuhan tuh nggak kelihatan. Dengan yang kelihatan saja kamu nggak berani mendekatkan diri. Kalau Anda mau hidup dalam kasih Allah, cari orang yang paling kamu gak suka. Anda lakukan perbaikan. Kasih itu ditujukan kepada orang yang tidak layak menerima kasihmu. Tapi kamu lakukan.
pulang ke tempat ini beli jeruk. Kan lagi banyak tuh jeruk tuh. Sponsor sedikit, hubungin tuh Pak Supriyanto. Gak usah banyak-banyak, 1 biji juga gak apa-apa. 2 biji biasanya. Tiam ka, gue mengha, kui caiki, punya gao. Wah dulu ya, tiam ka kui meng, cai lain. Kenapa tiap-tiap tahun itu ada namanya, jeruk itu. Kasih tiam teh gitu. Bapak Ibu, saya ajarkan begini. Sama juga dengan namanya gereja. Kalau tadi saya bilang ayah, iya kan? Saya punya gereja, saya punya gembala 1. Pak Yos sampai hari ini saya bilang dia adalah gembala yang paling inspiratif buat saya. Justru karena dia memberkati saya banyak memberkati dia dalam pekerjaan Tuhan. Sebelum dia meninggal, Bapak Ibu, terjadi sebuah restorasi karena melalui keluarga. Itu sejarah loh. Ya ini cerita ini nanti mesti anak-anak dia yang cerita, bukan saya. Mewariskan ini kepada Bapak Ibu. Ya duduk ceritanya itu loh, gembala apa itu. Cuma hanya memperkaya diri aja. Kamu banyak cerita tentang keburukan orang belum tentu buruk. Tapi yang jelas kamu sudah tertolak duluan. Hargai orang walaupun sedikit tapi itu menjadi penambahan buat kamu. Sebuah nilai. Memang sih harga ₹1 dengan 1 juta itu paling enak yang 1 juta. Tapi kalau 1 juta kurang ₹1 juga tetap tidak 1 juta kok. Ya apa ya? Maka saya selalu berikan ilustrasi. Jangan kamu lihat kabel itu merek apa, seindah apa. Yang penting kalau dia salut sama listrik pasti akan menyalurkan energi buat kamu. Naomi, dia memang pernah buruk, tapi arah jalan baliknya, dia bisa mengubah seorang namanya Rut. Oleh karena Rut, dia bisa nikah sama namanya Boaz. Maka dia melahirkan keturunan namanya Obed dan Isai, ayahnya Daud. Kita lihat lagi ada wanita sundal, ya, namanya Rahab. Tak terhitung bangsa Israel. Tapi karena dia tahu bahwa itu bukan hamba Tuhan senior, bukan hamba terkenal, hanya prajurit. Tapi dia tahu ini adalah umat Israel punya masa depan. Dan dia lakukan tugas dia sebagai manusia menolong orang. Akhirnya dia menjadi istri siapa? Suka makan ikan salmon? Nah itu suaminya tuh. Nah dialah ayahnya siapa? Boaz. Akhirnya jadi leluhurnya Tuhan Yesus. Wanita sundal. Bapak Ibu, paham maksud saya? Respect, hargai, hormati, dan itu menambah nilai hidup. Yang pertama apa? Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Itu kabar baiknya. Terjadi pemulihan. Dan yang kedua. Ajaria bin Oded dihinggapi roh Allah, ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan berserta dengan kamu bila mana kamu berserta dengan dia, bila mana kamu mencari dia. Nah, yang tadi ada datang kepada dia, yang kedua apa? Percaya bahwa walaupun yang nyampaikan itu nabi yang tidak terkenal seperti Amos adalah rakyat jelata, tapi dia menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu, dia nggak mau lihat siapa, tapi dia lihat Tuhan. Maka pada saat itulah dia percaya firman Tuhan. Pak Bu, kepercayaan kita akan firman Tuhan bukan cuma hanya nyanyi, ku percaya. Saya tidak meragukan, kita semua sini pasti percaya Tuhan. Is okay? Salam sama kiri kanan. Terima kasih kamu udah percaya Tuhan. Tapi kepercayaan itu tidak cukup. Setan juga percaya. Sesungguhnya setan nggak ada yang ateis, benar. Nggak ada ateis setan, nggak ada politisme setan. Tidak ada. Setan cuma satu, dia tahu Tuhan cuma satu. Dan dia takut sama Tuhan, gemetar. Tapi orang Kristen ada yang ateis,
Ya, maksudnya manusia ada yang ateis, orang Kristen ada juga yang politisme. Tuhannya banyak. Kalau yang pandai khotbah hebat itulah Tuhannya dia, bukan Tuhan yang di sorga. Kalau yang pandai merangkai cerita-cerita yang menarik perhatian, itulah Tuhannya dia. Dan inilah yang dikatakan setan selalu menggunakan jebakan Bapak Ibu. Bapak Ibu kita lihat. Setan berusaha menghancurkan umat Allah, memisahkan bangsa Israel dari satu suku dan suku yang lain, terjadi pemecahan. Dan itu tidak meruntuhkan bangsa umat Allah. Kemudian diambillah yang 11 suku itu di zaman Asyur. Diambil, dibuang, bukan dibawa ke negara dia, dicampur kemana-mana, dibuang mungkin ada ke Indonesia, dibuang ke Cina, dibuang kemana-mana. Supaya nanti di bumi nggak ada lagi bangsa Israel. Tapi tetap Allah mengasihi bangsa Israel. Muncullah namanya Nebukadnezar. Bukan dibuang, tapi dia tahu bahwa bangsa Israel ada karena ada apa? Ada Tuhannya. Sekarang bait Allahnya dihancurkan, semua perangkatnya dibawa ke Babel sana. Dia pikir, rasain lu nggak punya Tuhan. Dia nggak tahu, itu semua simbol. Tuhan tetap Tuhan. Toh bangsa Israel tetap masih ada. Nah, zamannya Yunani itu masalah, dia nggak buang. Tetapi justru malah dia masuk ke dalamnya. Di masa itulah munculnya namanya filsuf-filsuf. Saat itulah Alkitab yang bahasa aslinya diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Munculnya namanya Septuaginta. Disitulah banyak disusupkan nilai-nilai yang namanya pemahaman yang keliru. Kita tahu bahwa setan mungkin mula-mula kita ditahan-tahan kalau kita mau jadi anak Tuhan. Mula-mula ditahan-tahan. Supaya kita nggak usah terlalu banyak kenal Tuhan. Tapi kalau kita sudah terus maju, dia dorong dari belakang supaya kan nyungsep, kecewa sama Tuhan. Banyak orang yang dekat sama Tuhan, tahu-tahu kecewa sama Tuhan. Lalu nggak mau lagi ke gereja, lalu cari Tuhannya sendiri dengan polanya sendiri. Nah, kerusakan Tuhan, kerusakan nilai-nilai kebenaran itu di zamannya Romawi. Tetapi sebetulnya dari zamannya Yunani sampai ke Romawi, itu ada tenggang waktu sekian lama, itu ada 4 kerajaan pecahan dari Yunani, itu yang paling rusak itu. Bait Allah itu disusupi dengan bermacam-macam supaya macam-macam. Tetapi nggak bisa menggagalkan. Kekristenan atau nilai-nilai ketuhanan itu menjadi gelap 12 abad setelah Romawi. Itu masalah tuh. Kenapa? Nilai-nilai ketuhanan itu dia jadikan sebuah kebenaran, tapi disusupkan pengajaran yang keliru. Sehingga membuat kekristenan itu gelap. Bahkan ada restorasi. Itu terus sejarahnya. Hari ini Bapak Ibu, jangan bangga kalau kita masih bisa ke gereja, punya gereja besar. Jangan-jangan ide yang namanya New Age Movement juga udah masuk ke tengah-tengah kita. Jangan-jangan. Jadi kita bukan menyembah Tuhan, tapi kita menyembah kepada tokoh, menyembah kepada prinsip, menyembah kepada kemampuan kita. Bahaya sekali Bapak Ibu. Tapi ini pelan-pelan satu hari mesti dicelakakan. Supaya kita itu induk kepada Tuhan, bagaimana kita menerapkan prinsip hidup. Yang kedua apa? Percaya bukan sekedar percaya, tapi lakukan nilai-nilai kebenaran itu. Yang terakhir, pemusik boleh naik ke atas. Kalau yang terakhir ini agak semangat sedikit. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya. Perhatikan. Dan menyiapkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya penguasa Efraim. Ia membaharui mezbah yang ada di depan bait suci Tuhan. Yang pertama datang kepada Tuhan. Yang kedua percaya karena dilakukan. Yang ketiga jangan berhenti memberitakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Terus saya tanya, bagaimana saya memberitakan kebaikan Bapak Ibu? Bukan perkataan, perbuatan.
Saya berterima kasih loh kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Berterima kasih benar-benar. Ada banyak hal yang kadang-kadang saya susah ngomong karena kasih karunia. Ada yang bilang karena kebetulan, ya enggak lah. Pasti Tuhan punya. Saya nggak ceritakan satu persatu. Kalau saya ceritakan diri saya sendiri, nanti terlalu meninggikan diri. Tapi begitulah kejadiannya. Anda lihat gedung gereja kita, rapi. Padahal kita belum loh. Minta uang sama jemaat, yuk kita ngecat gedung. Tapi ada jemaat, terima kasih ya untuk keluarga Pastor Ayub. Dia minta izin. Ada seorang ibu datang ke saya, Pastor, saya mau ngumpulin duit, saya mau ngecat gedung ini. Kira-kira berapa duit ya? Ya nggak mahal-mahal, ratusan juta. Dia ngumpulin, dia kasih. Tapi ada orang yang digerai Tuhan dengan beberapa teman, tentu ya saya nggak sebut satu persatu. Ada banyak. Tujuannya apa? Tujuan supaya Anda, ya inilah namanya memberitakan bahwa kita ini keluarga. Gereja bukan milik seseorang, tapi gereja milik Tuhan. Saya nggak punya preferensi, selera mewariskan gereja ini kepada anak atau cucu saya. Kalau mereka mampu silakan, monggo. Tapi saya mewariskan nilai-nilai kebenaran. Saya selalu ngomong begini. Anak saya bilang, ya kok begitu Pak? Iya betul, saya bilang. Kita bukan penguasa tapi kita ini pengelola. Saya punya seorang sahabat dari ayah yang sama. Di saat puncak-puncaknya, dia meletakkan jabatannya sebagai seorang gembala. Di umur 60 saya ngomong sama Nyak, kayaknya saya mau mundur deh. Nyak bilang jangan, saya berdoa betul. Ada waktu. Saya lagi teropong siapa yang bisa memegang tongkat ini. Berdoa tentunya kan. Ke anak, ya bisa iya, bisa juga tidak. Karena saya lihat ini nilai yang ditanamkan oleh Om Yos itu betul. Waktu gereja ini sedang bertumbuh. Ini gereja lagi bertumbuh. Seharusnya kan Om Yos mesti rangkul kan. Ini cabang loh. Dia bikinkan surat, Ton, kamu udah layak untuk otonom. Saya bilang sama dia, Pak Yos, kalau ekonomi cabang yang sedang menghasilkan buah, itu harus diambil. Itu kerajaan dunia, tapi kerajaan Allah gak begitu, Ton. Nilai itu yang ditanamkan pada anak-anak dia. Pas saya ini adalah murid, inti waktu pemuritan saya dengan Pastor Jeffrey itu sama-sama dimuridkan sama Pak Yos dengan satu kelas. Jadi beritakan kebenaran itu bukan cerita. Perlihatkan sikap kerendahan hati kita Bapak Ibu. Paham ya? Dan itu menjadi berita yang luar biasa buat orang lain. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Nah ini yang Tuhan mau. Bukan sekedar datang nyembah hanya untuk kita. Karismatik terkadang memang merusak mindset kita. Anggur kesini. Ya anggur apa gimana ya? Anggur tercurah begini. Jadi kau hati semua. Tanyalah pada dirimu apa yang Tuhan pakai dari kita untuk orang lain. Bagaimana kita buat? Saya tidak mengharamkan kita punya hobi, enggak. Saya enggak mengharamkan. Tapi kalau hobi dan kesenangan kita melebihi daripada yang seharusnya kita lakukan, dan itu jadi masalah. Kadang-kadang orang kan lebih penting pada hobi kan. Untuk hobinya itu berani keluarkan biaya besar. Tapi kalau untuk pekerjaan Tuhan, kayaknya jauh banget gitu. Nah, kalau saya banyak kasih pendeta kaya lagi. Nah itu kan, suka yang begitu. Tapi yang di sana, yang di Hong Kong sih, kalau sini sih nggak ada. Bapak Ibu, jadikanlah khotbah hari ini sebagai nasihat. Kalau toh kata-kata saya ada yang sedikit buat Anda agak pedas gitu, maafkan saya. Nggak ada niat jahat. Niat saya cuma satu, membawa Bapak masuk ke jalur pewarisan. Karena tema kita adalah pembapaan, mewariskan energi kehidupan. Gereja harus memiliki sifat pembapaan, berani mendidik. Saya mengutip pengalaman saya. Ayah saya bukan tipikal orang yang lembut. Keras.
Saya nggak bisa ceritalah kekerasan dia. Dia yang saya alami. Tapi di mata saya, dia adalah ayah saya yang paling baik. Sekalipun mungkin kekerasan dia bagaikan bintang di langit, tapi ada matahari dalam diri dia yang selalu menerang hati saya. Ada hari ini buat saya. Ingatkan Bapak Ibu yang sini mau bilang, kalau Anda sempat buat papa mamamu nangis karena kelakuanmu, sebelum dia tutup mata, silakan Anda bereskan. Jangan kamu mewariskan pada anak dan cucumu. Karena orang tua ada masa, kamu juga ada masa. Hidup ini ada waktu dan tempat. Biarlah setiap tempat kita warnai nilai-nilai kebenaran. Itulah pewaris kerajaan Allah. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu.